Banana. Bahkan Petrify-nya gagal, tapi lihat teamfight dipaksakan di depan sana. Goyang dompet kembali membuat seorang Flaptesi gak bisa bertahan. Flaptesi hanya menjadi bulan-bulanan warga. Sedangkan Super Marco dipegangin oleh seorang Irat. View di depan sana mencoba untuk cover dengan ada Nether Realm yang sudah dimiliki. Masih coba untuk bertahan, menyelamatkan sosok dari seorang KLTZ yang tidak mampu bertahan dan pulang kali ini Banana. One last hit terhadap Super Marco. Memang tidak bisa didapatkan, tapi mereka mengacak-acak Epic Brand. Mereka membuat Epic Brand porak-poran. Tapi Benedetta yang akhirnya dimunculkan juga untuk Banana, satu hero signature-nya. Karena kita akan menuju ke dalam Land of Down. Oke, ini bakal menjadi game yang sangat-sangat menguras energi dan juga ini ya, sport jantung ya pastinya. Karena ini deg-degan banget, kita nggak boleh sampai kepleset lagi RRQ Hoshi, ayo. Karena ya match point untuk AP Brand satu yang tadi sudah diamankan juga di game yang pertama. Namun kalau kita melihat ternyata agresivitas udah dimiliki oleh RRQ nih, Banana. Dia coba untuk ngebantu ke arah tengahnya dulu untuk bisa menangin match up-nya. Sehingga Ogwen ini nggak akan bisa leluasa lagi untuk bisa melakukan screening terhadap Brusco dan juga terhadap Oktanya. Tapi kita lihat bagaimana ada tarikan lagi nih yang dilakukan dan bahkan itu hanya tipuan aja. Ogwen kirain pulang ternyata enggak, dia tetap bantuin lagi sehingga Brusco sekarang udah kehilangan setengah dari HP-nya. Ya itu yang sempat kita lihat selalu dengan permainan Ogwen yang sangat setia dengan jungler musuhnya. Dan bahkan lihat Brusco hampir ter-takedown. Kondisi saat ini Ogwen bukan hanya melakukan nemenin ke arah jungler dari arah Kiyoshi, tapi dia benar-benar ngebuat para pasukan. Tapi lihat first blood dari bottom lane, Banana almost ter-takedown kali ini. Flaptesi masih survive. Tapi dengan KLTZ sangat sigap melakukan cover terhadap sosok seorang Flaptesi yang mereka harus respect. Permainan Banana ternyata bisa melakukan outplay terhadap seorang Flaptesi seperti kata Raul, the power of Benedetta Banana. Yap, itu tadi udah pakai Petrify-nya juga ya. Coba untuk komit, tapi ya Flaptesi belum semudah itu ditumbangkan. Tapi Kyle bakal coba untuk dikejar. Ternyata sekarang permainan semoga dipegang oleh RRQ karena 3 pemain udah ready. Oke, first blood langsung didapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Ini dia, di mana para pasukan dari tim RRQ Hoshi memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama mereka. Karena keluar Raul. Yap, dan harusnya ini juga enaknya dari segi XP-nya bisa menangin dari segi mobilitasnya ya. Tapi nampaknya di arah tengah 3 versus 2 AP Brand mereka nggak akan ngebiarin turtle ini jatuh ke tangan RRQ Hoshi secara gratis. Udah mulai ready juga setup menuju ke arah turtle-nya dan Brusco udah menginjak level 4 di mana udah punya Minion Fury. Oke, Minion Fury sedangkan Ogwen kali ini terpaut 1 level. Sepertinya mereka akan coba untuk merelakan. Ogwen cuma untuk melakukan sedikit cover tapi nampaknya gagal untuk melakukan cancellation di arah turtle. Bahkan Flaptesi harus menggunakan dari Brave Factors-nya untuk mundur. Tapi Irat kali ini udah tidak ada jalan untuk pulang kalau dia terperangkap dan bahkan jangan sampai view-nya turun ke arah bottom lane. Ingat, dia nggak punya cover. Minotaur-nya di arah top lane, Aul. Yap, Minotaur udah mulai rotate juga perlahan-lahan, tapi kayaknya enggak, ini masih nemenin Oktanya terus-terusan nih biar setidaknya Oktanya bisa ngegangguin lagi, ngepoking lagi. Namun KLTZ sedikit ada usaha mencoba untuk ngeganggu ke arah purple buff yang sedang dihabisi juga oleh Irat, tapi tidak semudah itu karena Iratnya juga udah langsung sigap ngebalesin apa yang terjadi. Dia bahkan kali ini Bravest Fighter di area bottom lane udah mulai dibuka juga, bahkan kembali ada Eternal's Guard mencoba untuk melakukan ada sedikit stealing terhadap purple buff dari KLTZ namun masih belum berhasil. Dan KLTZ sekarang dipegangin abis-abisan dengan Brusco dan juga Okta. Oke, Brusco dan juga Okta sekarang menjawab atas Ogwen yang cukup agresif terhadap seorang Irat. Tapi yang sebenarnya aku akan coba pertanyakan adalah dari kemarin selalu tersorot God Laner, tapi untuk 2 game kali ini lihat tidak ada God Laner yang tersorot. Selalu menjaga positioning, tinggal ngotot-ngototan, laning siapa yang menang, dan bahkan dari roamer kedua belah pihak mereka cukup jarang untuk berada ke arah top lane. Kali ini Purify bahkan telah dikeluarkan, mencoba untuk menangkap sosok View dan masih terlalu jauh. Irat masih bisa nge-taunt. Ogwen akan menjadi sebuah target utama dari Irat terlalu dalam. Ingat Super Marco di depan sana, taunt telah dikeluarkan tapi Wild Charge
untuk mencoba melakukan all-in tidak akan cukup karena damage-nya belum sampai di sana. Bahkan kalau kita lihatin dari minimap, akan ada coba melakukan sedikit cover dan bahkan seberang pulau pun dia lewati. Flap TZ is coming. Apakah kali ini akan ada pertempuran di arah Turtle karena mereka sudah standby on position dan Brusco telah membuka posisinya menangkap sosok dari seorang Okta. Flap TZ melihat Okta sudah flicker mundur ke arah belakang. Ogwen covering dengan adanya barrier membuat seluruh RRQ Risoshi datang karena mereka tahu turtle-nya terreset. Flap TZ gak boleh masuk lebih dalam. Dan ini adalah sedikit buying time yang dilakukan. Mencoba mengadu retribution dengan satu level yang sama. Ira terperangkap. Cukup berbahaya. Kali ini Ira di depan sana. Medan Fury berhasil mendapatkan 3. Di follow oleh seorang Okta. Tapi damage-nya terlalu besar. Bahkan Super Marco akan coba datang membantu para pasukan dari tim Epic Brand. Neither runs after day for this time. RRQ Hoshi terlalu banyak. Source skill yang keluar. Mereka harus mundur, Aul. Iya, dan itu tadi bagus banget. Banana masuk Alactavana Blow Petrify, tapi sayangnya lagi-lagi buyar dengan adanya Netherrealm. Namun kali ini dari area Turtle yang bakal coba untuk dikontes perlahan-lahan. Dan Okta yang berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle-nya. Dan Brusco pun ternyata menjadi pertukaran nyawa yang harus dibayar. Dan di sisi lain, ini Skylar-nya justru terlihat cukup free. Dia berhasil untuk dapetin outer bottom turret. Dan kelihatan kayaknya RRQ lebih unggul sih. Oke, lebih unggul di arah Godland. Ira harus mundur ke arah belakang dan hampir saja solo pick off bisa dilakukan Skylar, tapi itu belum cukup karena mungkin itemnya belum ada di sana. Sedangkan Irat ini mulai harus respect dengan damage yang diberikan oleh para pasukan dari Epic Brand. Mereka memang mendapatkan kondisi yang cukup power dengan turtle mereka, tapi jangan lupakan ini Super Marco juga masih punya power dan sulit kegapai karena Banana harus fokus. Siapa yang dia tangkap? Dia harus nangkap kawanan di arah view atau dia harus mencari di mana pergerakan Super Marco, Aul. Dan juga jangan remehkan ini power knock up ini loh. Minotaur, Vexana, Despair Storm, apalagi kan pakai Concussive Blast, tapi Irat hampir saja tertangkap. Masih coba untuk bertahan, tapi Abrasor Red-nya ternyata gagal. Ternyata masih bisa membuat dirinya selamat, dan Flap TZ yang justru berhasil untuk ditumbangkan Netherrealm yang ternyata gagal untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Objektif gaming didapatkan oleh seorang Skylar di arah bottom lane. Dan Super Marco bahkan gak bisa mendekat sama sekali. Irat masih terlalu kuat untuk bisa di take down. Dan mungkin yang satu hal kita harus lihat. Kalau aku pribadi selain knock up tapi goyang dombret dari Vexana yang tidak bisa dipungkiri adalah sebuah hal yang sangat menyebalkan, membuat kita oleng, dan ini akan menjadi sebuah jawaban. Skylar terlalu dini untuk membuka posisinya, agak cukup berani, walaupun dia punya purify sekalipun, tapi trigger yang dilakukan kalau dia tertangkap dan harus banyak source skill yang keluar untuk menyelamatkan dia, kemungkinan Turtle bisa di take over sama Epic Brand loh. Dan ini dari segi itemnya, Aul. Iya, ini terlihat ada Cat Talisman yang menjadi item pertama, dan Blood Wings ini fokus dari Skylar. Dan ternyata pergantian dari strategi yang dibawa RRQ ini bagus banget sih, dan bahkan ada kombinasi yang terjadi. Oke, Medan Fury berhasil mendapatkan di arah belakang. Free hit from Skylar. Netherrealm telah dikeluarkan. Super Marco juga masih terlalu jauh. Nanti bisa dikeluarkan. Belum ada Tower of Memory. Irat terlalu dalam. Ingat, jangan lupakan press word dari seorang Irat. Tapi belum mendapatkan apapun. Di depan sana Flap TZ yang bahkan dipegangin kali ini. Berbeda dengan game sebelumnya. Flap TZ bisa dengan sangat mudah bersinar. Tapi untuk game kali ini membuktikan kalau Flap TZ nggak punya power untuk bisa masuk lebih dalam. Selain ke arah seorang Octat maupun Skylar. Mencoba untuk menabrak. Mengadu retribution, goyang dombret kembali terjadi. Irat udah mulai harus mundur walaupun KTC juga sekarat, dan Banana is coming. Ini dia pahlawan untuk RRQ untuk mengusir para pasukan, dan Brusco dapat memory. Membuat seorang Brusco hilang ingatan depan sana bersama dengan Skylar. Untungnya Skylar punya power dan retribution yang sangat baik dari sosok seorang Irat. Banana nggak boleh masuk lebih dalam. Prefect dan akan ada satu more point kill kembali. Ini akan cukup merugikan mereka. Mereka membuat Lordnya didapatkan, tapi mereka kehilangan 2 member mereka, Aul. Yap, dan ini hampir aja outer middle turret bisa dihancurkan. Netherrealm sudah dibuka, tapi yang udah aku bilang juga tadi, ini ada sedikit perubahan strategi yang dibawa oleh RRQ. Dengan bukan nge-babysit ke arah Skylar, Brusco nyibukin jungler Romnya untuk
ada di tengah terus-terusan. Brusco dan juga Okta ini benar-benar menjadi signature combo yang begitu luar biasa ya, sehingga Banananya dapetin space dan Skylarnya ini nggak keganggu sama sekali. Skylarnya bisa juga ngancurin turret dengan cepat dengan DPS yang dia miliki. Lihat bagaimana nggak ada yang bisa megangin ke arah Skylar karena Flaptizi-nya dibikin sibuk, Ogwen-nya juga di mirroring terus. Akhirnya KLTZ-nya juga ini was-was terus-terusan nih karena jungle bisa aja diinvasi kapan-kapan. Tapi untuk Super Marco dia menjadi satu-satunya yang menyumbangkan kill nih. 3 poin kill ditabung semuanya sama Super Marco. Yang harusnya Brody bisa kita bilang ini cukup enak buat di early game. Tapi masalahnya ini masih belum kelihatan. Dengan 2 item saja, ada Heptasis dan juga Malefic Roar. Berbeda dengan ada Skylar yang sekarang jauh lebih unggul dengan 3 item yang sudah selesai. Starlium, dia akan bermain dengan adanya True Damage plus Holy Crystal. Ini magical damage akan lebih terasa karena 3 Radiant Armor menurut aku ini oke lah bisa jadi item defensif untuk Epic Brand, tapi Radiant Armor juga lumayan gak ngejawab untuk adanya Nathan sih untuk saat ini, Bang Uji. Medan 4 dipaksakan mereka seorang KLTC di arah belakang sana. Ada seorang flap bahkan gak bisa megangin seorang Skylar. Purify Gaming menyelamatkan seorang Skylar. KLTC harus mundur ke arah belakang. Banana mencoba untuk menutup ke arah seorang Flaptizi dari harapan Memory. Kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi mundur ke arah belakang. Tim fight yang sebenarnya sudah di tangan RRQ Hoshi, tapi malah korban jiwanya. Terperangkap di depan sana. Skylar masuk dan shutdown. Shutdown Irat langsung apres wortel benjol begitu saja. Membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi memaksakan Ogwen untuk mundur juga. Ini punya power yang besar dengan adanya pertanyaan tadi, Ul. Di mana siapa yang lebih ngotot di arah Godland? Ternyata itulah jawaban dari game pertama. Super Marco lebih ngotot dengan clean-nya. Dia bisa mendapatkan momentum dan bahkan membuat early game mereka punya power. Skylar kali ini juga lebih ngotot walaupun dia nggak dapetin point kill dan Super Marco yang bahkan tershutdown. Tapi Aul sendiri lihat di mana gold dari Skylar ini sangat tinggi tadi, Aul. Melambung jauh ya, sampai ya kita lihat juga ada gap item yang sangat-sangat terasa. Okta bahkan gak segan-segan sekarang udah langsung build ke arah satu buah Divine Glaive. Ini akan semakin mengerikan lagi pastinya magical source dari RRQ Hoshi. Dan melihat kembali Banana ini menjadi distraksi terus-terusan sih. Ini geganggu banget karena dengan adanya Epic Brand team fight kayak gini dipisah. Lihat bottom lane, mata ke arah Banana, fokus ke arah Banana. Bahkan Petrify-nya gagal, tapi lihat tim fight dipaksakan di depan sana. Goyang dompet kembali membuat seorang Flaptizi gak bisa bertahan. Flaptizi hanya menjadi bulan-bulanan warga. Sedangkan Super Marco dipegangin oleh seorang Irat. View di depan sana mencoba untuk cover dengan ada Nether Realm yang sudah dimiliki. Masih coba untuk bertahan, menyelamatkan sosok dari seorang KLTC yang tidak mampu bertahan dan pulang kali di Banana. One last hit terhadap Super Marco. Memang tidak bisa didapatkan, tapi mereka mengacak-acak Epic Brand. Mereka membuat Epic Brand porak-poranda. Fondasinya nggak ada Flaptizi yang bisa ke arah belakang karena Flaptizi dipegangin goyang dobret seorang Okta. Entropi dikeluarkan, fokus menuju ke arah seorang Ogwen. Hilang instant penetration full, tidak bisa dibendung. Best terbuka sangat bebas, tapi Flaptizi akan memaksakan sosok ke arah seorang Skylar. Wind of Nature save the day for this time. Dapatkan password, membuat Super Marco hilang. Ini bencana untuk Epic Brand dan RRQ Hoshi fokus ke arah PS. Gak boleh apapun yang terjadi Skylar. Gak boleh langsung menuju ke arah hero karena dia bisa ter-take down. One last hit Skylar bisa hilang dengan adanya sosok dari View itu dia. Tapi base masih terbuka, masih menjadi sebuah jawaban. Dan RRQ Hoshi berhasil mendapatkan wipeout. Ini adalah game kedua untuk RRQ Hoshi take the game. Woohoo! RRQ Hoshi